Sebelum kembali ke New York City, gue menyempatkan diri untuk nonton film Dylan ITB 1997. Ini adalah kelanjutan dari universe-nya Dylan yang diambil dari sebuah karya novel dari P.D. Bike. Nah, di film kali ini, tidak seperti biasanya, gue bukan mau nge-review filmnya. Nanti di akhir banget, gue akan cerita pendapat gue tentang film Dylan ITB 1997. Tapi di sini, gue lebih tertarik untuk nge-review setting atau latar film Dylan ITB 1997. Jadi bukan filmnya yang pengen gue review, tapi latarnya. Karena dia berlatar di ITB tahun 1997, di tahun gue berkuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Jadi, catatan-catatan yang gue pegang ini banyak berkaitan dengan apakah akurat penggambaran ITB, penggambaran Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, penggambaran Kota Bandung di tahun 97 dengan apa yang gue alami sendiri ketika gue berkuliah di FSRD ITB tahun 1997. Nah, perlu gue informasikan, gue itu orang Jakarta yang berkuliah di FSRD ITB tahun 97 dengan jurusan desain dan program studi desain produk pada akhirnya. Gue lulus dari College Gonzaga tahun 97, terus ikutan ujian FSRD ITB dan diterima langsung masuk. Ketika masuk FSRD ITB, di tahun pertama kami masuk TPB namanya, tahap persiapan bersama, di mana semua anak desain satu kelas, semua anak seni satu kelas, dibagi dua kelas besar, terus ada meja banyak banget, di mana semuanya ngerjain tugas bareng-bareng lah. Kasihan orang-orang yang harus ada di samping kanan kiri gua karena ngikutin ininya kan, nomor mahasiswanya, apa namanya? NIM, nomor induk mahasiswa ya, kalau nggak salah. Gua masih hafal nomor induk mahasiswa gua sampai sekarang. Nah, gua bahkan sudah banyak ngebahas di pertunjukan stand up comedy gua tentang gua berkuliah di FSRD ITB tahun 1997. Ketika film Dylan keluar, tentu gue penasaran pengen nonton. Tadinya gue pikir film itu menceritakan Dylan yang berkuliah di FSRD ITB tahun 1997. Gue pikir Dylan berkuliah di angkatan gue nih. Gue kan angkatan 1997. Harusnya ada gue di situ. Tapi ternyata belakangan gue tahu bahwa Dylannya itu digambarkan berkuliah di ITB pada tahun 1997. Jadi bukan angkatan 97, tapi settingnya adalah dia kuliah di ITB di tahun 1997. Bahkan digambarkan di filmnya, dia sedang tugas akhir. Yang berarti dia bentar lagi lulus. Gitu kurang lebihnya. Tapi bagaimanapun, gue tetap hidup di Bandung pada masa itu, dan gue pengen coba untuk ngebahas apakah akurat. Ini, semua catatan ini urutannya tuh sesuai dengan urutan pemunculan, bukan pemunculan ya. Pokoknya, gue ngelihat, kepikiran sama gue catat gitu. Jadi mungkin tidak, atau terkesan acak. Tapi ini benar-benar runut sesuai dengan filmnya. Yang pertama, karakter Dylan dari film pertamanya, sebelumnya gue mau ngasih tau dulu, Dylan ini kan pertama Dylan 1990 ya kalau nggak salah ya, yang Iqbal sama Vanessa, Priscilla namanya atau Priscilla Vanessa? Dylan dan Milea, Dylan 1990, Dylan 1991, terus ini dua di Falcon, terus sempat keluar satu film Dylan, tapi sama MD Pictures dan siapa gitu. Ini tapi lebih ke Ancikanya, bukan Dylannya. Walaupun ada karakter Dylan di dalamnya, tapi fokusnya di Ancikanya. Terus Falcon lagi ngeluarin film, kalau nggak salah Dylan Muaini, menggambarkan Dylan waktu masih kecil. Nah ini jutaan, ini kalau gue nggak salah nggak nyampe 100.000 karena ya mungkin bingung marketnya siapa ya. Pengen desain jadi film anak mungkin, tapi nggak berhasil lah gitu. Jadi lagi dicoba di-expand in universe-nya. Teen lead oke. Ke anak-anak gimana ya gitu. Nah setelah itu, sekarang dites ke dewasa. Dengan Ariel berperan sebagai Dylan. Nanti kita bahas. Tapi salah satu yang khas dari karakter Dylan adalah jaket jeansnya. Jaket jeansnya itu yang ada bendera Amerika kebalik. Terus gitu yang sininya corduroy ya kalau nggak salah, terus ininya denim gitu. Itu tetap dia pakai ke kuliah. Terus ngelihat Dylan pakai jaket jeans di kampus ITB itu sangat terasa tepat. Karena bahkan di FSRD ITB itu ada geng jaket jeans. FSRD ITB ada geng jaket jeans. Kampus gue tuh lucu banget. Kampus ini tuh seneng banget
bikin geng-gengan, dan geng-gengannya geng-gengan gak serius. Ada geng seneng lempar kampak, selempis, seneng lempar kampak, seneng lempar pisau. Jadi kegiatannya adalah ngelempar kapak ke pohon. Jadi kayak bongkahan pohon gitu. Terus kita ngelempar kampak aja. Udah itu kegiatan mereka. Selempak. Ada yang selempis, seneng lempar pisau. Terus ada komunitas jaket jeans. Jadi kerjanya mereka janjian pakai jaket jeans di satu hari yang sama. Terus mereka foto-foto aja. Foto-foto, sumpah ada. Terus ada geng jaket kulit juga ada. Pokoknya ada geng ini. Dulu namanya apa ya? Pokoknya geng basketnya namanya Bager SR. Geng softballnya namanya Brandal SR. Terus kalau nggak salah ada komunitas airsoftnya namanya Gunners kalau nggak salah deh. Kalau gue nggak salah. Jadi mereka secara rutin tuh role play gitu. Ada yang jadi teroris, ada yang jadi polisi. Lengkap dengan segala macam. Wah, gokil lah kampus gue. Sehingga ketika gue ngelihat si Dilan pakai jaket jeans itu gue ngerasa ini otentik sekali karena memang pada zamannya, terutama di FSR di ITB, banyak banget yang pakai jaket jeans saking banyaknya sampai berkomunitas. Terus juga yang gue note, Ira Wibowo itu jadi ibu di semua Dilan. Mau itu Dilan 1990, 91, Ancika, ataupun Dilan UA ini, termasuk Dilan ITB 97, ibunya Ira Wibowo. Yang main jadi Dilannya ganti-ganti, yang main jadi Ancika ganti-ganti, yang main jadi Milea ganti-ganti, yang main jadi adeknya Dilan ganti-ganti, ibunya tetap sama. Kok bisa gitu ya? Manusia yang sama, mau waktu dia kecil, dia dewasa, sebenarnya manusia yang sama. Canggih banget emang Ira Wibowo. Dan film ini tuh ingin sekali kelihatan untuk ngasih penghormatan kepada warga Bandung. Karena kan filmnya settingnya di Bandung. Dan dibikin Bandung banget. Gue nggak tahu apakah di film-film Dilan sebelumnya seperti itu. Tapi di film ini kerasa banget. Karena ada orang-orang yang orang Bandung tahu, ini orang Bandung banget gitu. Kayak contohnya Otong Koil. Sebenarnya yang pertama kali gue catat Kibil. Kibil tuh kalau gue nggak salah Unpad sebenarnya. Kalau gue nggak salah ya. Anak-anak Changcuters tuh. Iya bener. Kayaknya Unpad. Ada Kibil, terus ada Otong Koil yang jadi jualan buku. Itu kan sangat identik dengan Bandung. Termasuk senimannya. Ada adegan Dilan ngobrol sama dosen yang gondrong kumisan. Itu Tisna Sanjaya. Itu adalah dosen seni rupa yang sangat dihormati dan juga seniman yang sangat dihormati. Pada zaman 97 tersebut, pada zaman-zaman itu, beliau itu dominan sekali karya-karyanya, menunjukkan keresahannya dalam bentuk instalasi, patung. Bahkan salah satu karya patung yang waktu itu Tisna Sanjaya bikin, itu kalau gue nggak salah dibikin pakai bambu, terus manusia handstand, tapi titiknya pistol. Jadi orangnya kebalik gitu ya, handstand, terus titiknya kayak mengeras, tapi itu sebenarnya pistol bentuknya. Dia bikin beberapa ditaruh di depan ITB gitu kan, ada kayak tiang bendera gitu kan. Nah di depannya itu ditaruh, sampai ada protes sama warga, bukan protes warga, ada protes dekan dan segala macamnya, terus dia berargumen. Terus di film Dilan itu digambarkan studionya studio lukis. Jadi pada zamannya desain dan seni masing-masing itu punya studio. Seni itu seni grafis, seni lukis, seni keramik, seni patung, sama tekstil. Waktu gua masuk berubah jadi kriya tekstil. Termasuk keramik jadi kriya. Tapi sebelumnya itu seni tekstil sama seni keramik kalau gue nggak salah. Terus berubah jadi kriya tekstil dan kriya keramik di sekitar tahun 97. Terus desain, jurusannya gue, itu ada desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, ini program studi gue. Sama desain apa lagi? Oh, desain tekstil yang berubah jadi kriya tekstil. Ya, jadi DKV, desain interior, desain produk, desain tekstil, tapi berubah jadi kriya tekstil. Nah, PD baiknya, seingat gue, dan gue ngecek sama teman-teman gue juga, seingat gue tuh dia DKV sebenarnya. Tapi karakter Dilan itu lukis. Dan ketika masuk ke studio lukisnya tuh akurat sekali dengan, terutama studio lukis pada zamannya.
Gue sekarang, gue terakhir ke kampus tuh kayaknya tahun lalu deh. Ke kampus FSRD dan sempat ngeliat banyak posisi studio-studionya tuh udah pada berubah, tapi yang sekarang yang di film studio lukis itu posisinya di situ dan sekarang kayaknya memang masih di situ deh studio lukisnya. Dan memang akurat. Jadi pas lu masuk isinya lukisan semua. Terus tiap mahasiswa kayak punya pojoknya masing-masing untuk ngerjain lukisan gitu. Termasuk Dilan ada pojoknya juga. Beler digambarkan sebagai mahasiswa lukis juga, ada areanya dan mereka kadang suka nongkrong di situ. Seringnya nongkrong di lapangan merah. Nanti kita sampai ke sana. Dan kalau lu keluar dari studio lukis, jadi kan di filmnya itu lu ngeliat mereka duduk bareng-bareng kan. Terus kalau lu ngeliat di belakang mereka duduk bareng itu kan pintu masuk ke studio lukis. Kalau lu keluar studio lukis ke kiri, nah itu program studi desain produk. Itu studio desain produk. Itu tempat gue berkuliah dari tahun 98 sampai dengan gue lulus tahun 2002. Gue sering begadang di situ, nginep di kampus di situ, kerja tugas sampai malam di situ, pagi-pagi udah nyampe situ lagi, semuanya di situ. Terus, nah ini selipan aja, tapi ada adegan Dilan dan teman-teman makan nasi goreng di depan studio. Studionya namanya Kana kalau gua nggak salah. Yang mana itu studionya otentik. Memang tempatnya si PD Baik bikin rekaman sama Panas Dalam tuh di situ. By the way, PD Baik pada zamannya sebelum dia dikenal sebagai seorang penulis, itu tuh adalah vokalis sebuah band yang sangat keren dan sangat Bandung dan sangat legendaris namanya The Panas Dalam. Dan lagu-lagunya itu sangat populer, terutama di tahun 90-an sampai dengan mungkin 90-an tengah sampai 90-an akhir ya. Sangat-sangat populer. Lu bisa mendengar suara PD bernyanyi sepanjang film. Kalau lu dengar suara laki-laki nyanyi, agak-agak serak. Dan bukan suaranya Ariel, itu suaranya PD Baik. Nah, di depan dia makan nasi goreng. Nasi gorengnya harganya 8.000. Saya bisa katakan tidak akurat itu. Pada zaman itu nasi goreng nggak 8.000, tahun 97. Nggak 8.000. 8.000 mahal banget. Pas gue lihat 8.000. Kayaknya tahun 97 nggak 8.000 dan nasi goreng. Terus ada adegan di mana Dilan lagi jalan sama temennya, terus ngeliat ada orang-orang lagi pada duduk kayak di taman. Kalau gue nggak salah itu di depan GKU Timur deh, iya nggak ya? Kayak di halamannya, di tamannya lah, di depan GKU tuh ada kayak taman, mereka duduk-duduk di situ. Terus kebanyakan berhijab. Terus ditanya sama Dilan, itu apaan? Itu anak-anak Gamais. Itu adalah kayak organisasi mahasiswa Islamnya ITB. Kayaknya G-nya Ganes atau gabungan mahasiswa Islam, nggak tahu deh. Tapi yang pasti pada zamannya di Seni Rupa itu ada juga kayak Gamais, namanya KISR, Keluarga Islam Seni Rupa. Gue tahu karena gue sempet diajak ikutan. Sungguh yang ngajak tidak kenal saya. Tapi gue sempat ikutan KISR, ikutan kayaknya 2 kali pertemuannya. Waktu itu pertemuannya mau nyampe ke penentuan ketua. Terus gue ngelihat salah satu calonnya itu, Anda tampak radikal sekali. Saya memutuskan untuk tidak mau ikutan voting dan tidak ikutan sama sekali. Tapi itu akurat. Nah, puisinya dia, tidak ada Tuhan. Terus dia duduk, selain Allah. Itu legendaris sekali. Memang PD pernah ngelakuin itu. Cuman gue nggak tahu apakah benar-benar di Gamais atau di mana. Tapi itu cerita bahwa PD pernah berorasi, tiada Tuhan. Terus semua orang, anjir, selain Allah. Oh, gitu. Itu cerita itu turun-temurun nyampe ke angkatan 97. Padahal dianya sendiri, gue lupa, PD itu 91 apa 92 ya? Mungkin 92 deh. 92, 93, 99, 97. Iya, mungkin 92 deh. Tapi momen itu beneran ada, dan beneran dilakukan sama PD Baik, dan beneran legendaris sampai nyampe ke kuping gue angkatan 97. Terus kalau lu perhatiin, di salah satu jaketnya Dilan, itu ada lambang bintang merah, dibordir gitu. Ada kayak badge yang dibordir. Dan kalau lu perhatiin, teman-temannya Dilan juga pakai begituan. Itu akurat. Di FSRD ITB, ada yang namanya Keluarga Mahasiswa Seni Rupa ITB.
gue waktu itu pernah jadi salah satu calon presidennya dan kalah di angkatan 97. Setiap angkatan, kecuali angkatan gue itu selalu punya wakil yang jadi presiden KMSR. Aryan Seringai itu pernah jadi presiden KMSR. Terus PD gue nggak tahu. Tapi KMSR itu keluarga mahasiswa. Dan pada zamannya, lu ingat nggak ada adegan, mana di sini gue catetin juga tuh. Nah, ada adegan si Dilan ngasih kejutan buat Anchika berupa kayak apa ya, selamat ulang tahun anak Unpad atau apa gitu yang ngebentang gede banget gitu. Jatuhnya ke bawah ke sebuah lapangan kotak gitu. Kayak kan jadi kayak atrium ya. Jadi semua gedung itu mengelilingi si lapangan itu. Lapangan itu disebut lapangan merah. Kalau gue nggak salah, sempet nggak merah warnanya. Tapi kayaknya sekarang kembali merah. Tapi lapangan merah itu lapangan yang sakral. Dulu legendanya adalah yang boleh nginjek lapangan merah hanya anak KMSR. Dan selama berkuliah, jadi untuk gambaran, angkatan baru itu kuliahnya nggak di sisi yang sama dengan Dilan dan lain-lain. Lu ngeliat kan, kalau lu ingat ada adegan Anchika sama Dilan jalan ngeliatin kayak gerbang, terus Dilan berhenti, terus Anchika maju, terus Anchika nengok ke kiri, terus dia ngeliat. Nah, kalau lu ngeliat adegan itu, ini gerbang, terus di depannya ada si Dilan. Kalau belok kanan naik ke atas, itu studionya gue. Studio angkatan 97. Jadi pada masa film itu sedang berjalan, gue tuh lagi berkuliah di atas itu. Dan jadi kita cuma masuk gerbang, belok kanan naik ke atas, turun, keluar gerbang, masuk gerbang, naik ke atas, turun. Jadi kami nggak pernah ke area sana, dan bisa cuma ngintip. Dan setiap kali kami ngintip, kami ngeliat anak-anak SR pada nongkrong di situ, makan-makan, minum-minum, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Dan ada rasa ingin juga ada di situ. Makanya anak-anak seni rupa pada ikutan ospek KMSR. Banyak di antara anak seni rupa itu tidak ikutan ospek ITB. Gua nggak ikutan KM ITB, ospek KM ITB, nggak ikutan gua. Mungkin gue bisa bilang 90% anak KMSR nggak ada yang peduli sama KM ITB, keluarga mahasiswa ITB. Kami pedulinya sama KMSR, karena kami nongkrongnya sama anak-anak KMSR. Dan setelah ngelewatin ospek, dari kami masuk sampai hari jurit malamnya, atau malam ospeknya, itu kami ngelewatin berbagai macam kegiatan lah. Dan PD waktu itu ikut ngospek kami sebagai swasta namanya. Jadi kalau udah lewat dari tahun harusnya dia lulus, tapi masih berkuliah di ITB disebutnya swasta. Jadi kayak PD itu kalau misalkan dia 92, 93, 94, 95, 96 harusnya dia udah lulus. Tapi ketika 97 masih di situ disebutnya swasta. Nah, swasta itu galak-galak tapi lucu-lucu. Singkat cerita, semua kegiatan ospeknya dilakukan di kampus pada satu malam. Lalu matanya ditutup, terus dikumpulin di lapangan merah. Lalu satu persatu, matanya ditutup, termasuk mata gue ditutup. Satu persatu, tangannya dikasih sesuatu. Kita nggak tahu itu apa. Sampai pas kita buka, pas kita lihat, ternyata itu adalah badge bintang merah. Dan itu adalah salah satu hari yang sangat indah, pengalaman yang sangat menyenangkan di Seni Rupa ITB. Dan setelah kami punya, ditempel lah di sini. Hampir semua anak seni rupa itu pasti punya outer yang ada bintang merahnya. Gue naruhnya gue punya flanel warna hijau, sangat legendaris lah. Gue tuh sinonimus dengan flanel hijau tersebut. Dan bintang merahnya gue taruh di sini, di flanel hijau tersebut. Jadi akurat. Salah satu yang juga akurat adalah geng motor yang terjadi atau digambarkan di film tersebut ada di tahun 97. Waktu itu, gue nggak tahu sekarang, waktu itu tuh Bandung tuh ada dua geng motor besar yang saling berseteru, yaitu Briges dan XTC. Sangat meresahkan memang. Kelakuannya ya persis kayak di situ. Kerjanya nyari gara-gara atau berlaku kriminal dengan alasan mencari lawannya. Kayak misalkan, gue pernah cerita ini sebelumnya. Jadi setiap tahun di Seni Rupa ITB itu ada namanya Fancy Night. Fancy Night itu pesta kostum dalam rangka wisudaan. Jadi pagi sampai siang mereka wisuda, malamnya dibikinin pesta namanya Fancy Night, semuanya pakai kostum. Nah itu waktu itu tahun 2000 gue inget,
Dan kenapa gue ingat? Karena gue waktu itu nggak tahu mau jadi apa, jadi gue mutuskan jadi banci milenial. Pokoknya kalau lu datang ke sebuah pesta kostum dan lu ngeblank nggak tahu mau jadi apa, nggak punya ide, jadi bencong. Dan karena tahun itu 2000, jadi gue jadi bencong milenium. Jadi semuanya serba silver gitu lah. Dalam perjalanan kami ngelewatin Jalan Siliwangi, dan Siliwangi kan nanjak ya. Gue naik mobilnya Rama, yang sekarang juga jadi komisaris utama di Comika. Mobilnya Rama tuh Citroen, dan mobilnya mogok di situ. Terus gue pikir lama nih mogok, gue tidur gitu. Namanya juga pesta ya, kita mah nggak buru-buru, masih sampai jam 1 pagi gue rasa. Jadi gue tinggal tidur. Gue bangun-bangun, ada orang ngomong sesuatu, terus leher gue tuh kayak ada besi gitu. Pas gue buka ada celurit di leher gue. Intinya kami dipalak, nggak tahu sama Briges, nggak tahu sama XTC, tapi misalnya sama Briges, alasan mereka marah, mereka nyari anak XTC. Jadi dompetnya, mana dompet? Semua dompet dimintain gitu. Gue kasih dompet gue dengan senang hati karena dompet gue kosong. Hanya ada suara gema, halo, lo, gitu. Saking kosongnya. Dan kelelawar, nggak ada apa-apa. Rama diambil duitnya, terus gue ada satu lagi siapa di depannya, gue juga kayak kami bertiga soalnya. Terus alasannya gitu, lihat dompetnya, kami mau nyari kartu anggota XTC gitu misalnya. Misalnya mereka Briges, mereka sosok nyari kartu anggota XTC, karena katanya temennya dia habis diserang anak XTC. Tapi dia cuma ngambil duit aja. Jadi itu akurat. Terus mobilnya Dilan, lebih tepatnya mobilnya ibunya Dilan, itu kan hardtop ya, itu juga cukup akurat. Bahkan tadi kan gue bilang kan, di FSRD ITB itu banyak komunitas. Ada komunitas mobil hardtop. Dulu ada orang-orang yang kerja ke kampus pakai mobil hardtop. Pokoknya 2 jenis mobil yang cukup populer di FSRD ITB itu, kalau nggak Land Rover, hardtop. Banyak kan hardtop. Hampir semuanya punya hardtop. Mantan gue waktu kuliah di ITB punya hardtop. Semua punya hardtop. Jadi itu cukup akurat. Terus kafe rumah nenek juga akurat. Cuman gue lagi mikir kafe rumah nenek itu populernya di tahun 97 atau tahun 2000-an. Tapi itu salah satu tempat nongkrong sih. Oh iya, sekali lagi Dilan itu digambarkan tugas akhir di tahun 97. Kenyataannya, ini gue habis ngobrol sama Rama juga. Kenyataannya si PD itu kuliah masuknya 92 kayaknya. Dan dia lulus 97. Jadi waktu gue masuk, penyambutan wisuda, pesta penyambutan wisuda itu yang bikin angkatan gue. Jadi angkatan baru tuh selalu bikin pesta penyambutan. Mereka keluar dari Sabuga, disambut sama parade gitulah. Nah paradenya itu anak baru. Yang bikin fancy night-nya itu angkatan di atas gue, 96. Gitu. Nanti ketika gue bikin fancy night tahun berikutnya, tahun 98, nanti lulusannya disambut sama anak-anak angkatan 98, fancy night-nya dibikin sama anak 97. Begitu terus. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya. Ini sebenarnya gak penting, tapi gue bilang semua polisi di film Dilan actingnya ganggu banget. Emang iya. Gue juga gak tahu kenapa ganggu banget, tapi yang pasti ganggu banget. Terus di film Dilan ada banyak banget momen di mana lu ngeliat orang-orang pada berorasi, nyanyi-nyanyi sambil aksi di lapangan basket ITB. Itu juga akurat. Mungkin hampir setiap hari pasti ada aktivis-aktivis kampus yang di situ untuk berorasi dan untuk bermusik. Yang digambarkan Dilan nyanyi-nyanyi itu memang akurat. Bahkan anak-anak seni rupa suka menjuluki ada satu orang, dia ganteng, rambutnya gondrong, suaranya bagus, cewek-cewek pada suka sama dia. Kami di Seni Rupa ITB angkatan 97 nyebutnya mas-mas aktivis atau apa ya, gue lupa deh. Pokoknya kami punya julukan untuk dia. Cuman gue nggak tahu apakah PD juga ikut nyanyi-nyanyi kayak gitu, karena anak SR suka malas ikut-ikutan demo sama KM. Tapi itu sangat akurat dan memang di lapangan basket demonya. Terus ada satu momen di mana Dilan bilang, Dilan habis masukin desain ke C59. Itu sangat akurat. Pada zamannya, kebanyakan anak DKV, anak seni rupa, terus sebenarnya semua juga, anak desain produk juga ada, desain interior juga. Kami nyari duit tambahan dengan masukin desain ke C59. Jadi kami gambar, terus gambarnya disubmit ke C59, C59 beli, gue lupa berapa, mungkin 500.000 pada zamannya, gue lupa. Beli, terus jadi kaos aja. Jadi kaos gitu. Karena C59 dulu waktu itu
sangat terkenal dan produksi kaosnya itu sangat-sangat cepet. Ada aja kaos baru, ada lagi kaos baru, ada lagi kaos baru. Dan yang nyetor tuh anak-anak seni rupa. Jadi si Dilan bilang, abis nyetor desain ke C59 itu akurat sekali. Terus, oh ya, ada satu hal yang nggak tahu kenapa tidak kelihatan di film Dilan. Dan itu menjadi salah satu ketidakakuratan terbesar di film Dilan. Pada tahun 97, memang lagi banyak demonstrasi. Ujung-ujungnya, di tahun 98, Pak Harto turun, di bulan Mei tepatnya. Nah, gue nggak tahu rentang filmnya seperti apa, dia labelin tahun 97, tapi ada adegan Soeharto turunnya kan, yang terjadi di tahun 98. Mungkin startnya 97, terus tutupnya film di 98, gue nggak ngerti. Tapi pada masa itu, aksi menuntut reformasi itu besar sekali di kota Bandung. Dan ada satu logo yang sangat mudah ditemukan di kota Bandung pada periode tersebut. Tidak ada satupun pojok Bandung yang tidak ada logo itu. Gua tahu karena gua bersama dengan teman-teman adalah salah satu yang nempel-nempelin itu. Bukan cuma di kampus, tapi di seluruh kota Bandung. Itu adalah logo reformasi yang bentuknya tangan. Logo itu sangat populer. Lu ngeliat di tiang listrik, lu ngeliat di pohon, lu ngeliat di daerah Dago, lu ngeliat di daerah Buah Batu, lu ngeliat di daerah Ciwastra, lu ngeliat di Cikapundung, lu ngeliat di Muara Raja, lu ngeliat di mana-mana. Karena untuk Bandung, reformasi itu punya wajah, dan wajahnya adalah logo tersebut. Logo tersebut itu, setiap sisinya itu ada artinya. Yang buat adalah anak seni rupa ITB, namanya Yaya. Tapi gue lupa Yaya itu jurusannya apa, kayaknya dia DKV deh. Yaya itu, oleh kami-kami, dia kayaknya angkatan 93 atau 94, gue lupa. Atau mungkin 95. Pokoknya senior lah. Yaya itu, oleh kami-kami angkatan 97 itu dianggap sebagai senior yang sangat pintar lah. Dia jenius gitu. Waktu gue bikin kampanye anti kekerasan di tahun 98, yang bikin logonya juga Yaya. Logonya logo trompet. Bagus banget. Tapi logo itu ada di mana-mana. Dan gue pernah juga cerita ini, waktu lagi kenceng-kencengnya aksi, gua dan kebanyakan anak seni rupa itu pada akhirnya ikutan juga menjadi bagian Satgas KM, Satuan Tugas Reformasi, Satgas Reformasi KM ITB sebagai tim propaganda. Makanya tadi gue bilang kerjanya nyablon poster, nempel, nyablon poster, nempel, nyablon stiker, nempel. Kerjanya nyablon mulu. Pakai screen dan rekel, nyablon termasuk nyablon kaos. Jadi waktu itu semua orang di seluruh Bandung boleh ngirim kaos ke Satgas Reformasi KM ITB, kaos putihnya, untuk kami sablonin. Besoknya mereka ambil lagi, mereka bisa pakai kaos Satgas, kaos logo tangan. Dan itu populer sekali. Bermalam-malam kami nyablon mungkin ratusan kali. Mungkin total ribuan, mungkin belasan ribu kaos itu di sablon hampir sepanjang malam. Pokoknya hari-hari pada masa itu ya, antara kami begadang di studio atau begadang di Satgas untuk nyablon kayak begitu-begitu. Gue nggak tahu tuh pengorganisasiannya gimana cara biar kaosnya nggak ketukar. Tapi masif sekali dan itu tidak ada di film Dilan dan menjadikan film Dilan jadi kehilangan Bandungnya. Padahal sepanjang film kan pengen nunjukin Bandung banget kan. Salah satu yang Bandung banget di era reformasi itu logo itu. Prediksi gua, dan PD nggak mungkin nggak tahu. PD nggak mungkin nggak tahu, dan PD nggak mungkin nggak kenal sama Yaya. Prediksi gua, mungkin ujung-ujungnya ada hubungannya sama rights. Yang mungkin tidak ingin dibayarkan mungkin ya. Atau penjelasan sederhananya nggak merasa itu penting aja. Sayang padahal, karena cukup akurat. Nah, kalau lo ngelihat, itu ada demo di mana pada akhirnya mereka semua turun ke jalan menuju Gedung Sate. Dan itu juga cukup akurat. Yang tidak digambarkan di film tersebut adalah sebenarnya anak-anak ITB itu udah selama berminggu-minggu itu pengen aksi turun ke jalan, keluar dari Jalan Ganesa, tapi ditutup mulu sama polisi berkali-kali. Dan adegan
dorong-dorongan antara mahasiswa dan polisi itu juga terjadi di ITB. Bedanya adalah nggak ada kawat. Itu tidak akurat, itu bahaya banget. Kenyataannya ketika demo nggak ada kawat duri antara polisi dengan mahasiswa karena bahaya bisa melukai mahasiswanya. Walaupun pukul-pukulan dengan pentungan bambu tetap terjadi antara polisi dengan mahasiswa. Gue pernah cerita tahun 97 ke 98, gue kan hitungannya kan anak tahun pertama, anak TPB. Jadi tugas kami jadi pagar betis. Kerjanya bikin kayak barisan antara mahasiswa dengan polisi. Jadi kita yang ngebatasin. Yang jadi kawat duri di film itu sebenarnya manusia pada zamannya. Gua dan teman-teman gua angkatan 97. Karena gue pengen ikutan aksi, tapi karena anak baru ya jadinya perannya seperti itu. Dan pada akhirnya semuanya itu ada satu hari di mana polisi nggak nutupin. Polisi ngebukain jalan karena memang kayaknya udah janjian, emang sepakatan pada hari itu polisi kerjanya cuma jagain aksi aja. Aksinya akan berjalan damai dan berjalan menuju ke Gedung Sate. Nah, gua nggak ingat di paling depan apakah ada truk atau tidak, sejujurnya. Dan gua nggak ingat apakah di paling depan ada PD baik berorasi sambil bernyanyi-nyanyi. Mungkin ada, tapi gue di barisan paling belakang soalnya. Tapi gue ingat waktu kami jalan, gue jadi pagar betis terus aja. Kami jalan kaki dari Ganesha menuju Gedung Sate. Masyarakat di kanan kiri itu dadah-dadah ke kami kayak kami pahlawan. Dan akhir dari demo Gedung Sate, kalau di film Dilan itu rusuh. Sejujurnya gue nggak inget. Tapi itu mungkin karena gue pulang duluan. Hari ketika seluruh kampus ya, ada Unpad, ada Unpar, ada Unisba, Unpas, ITB. Pada satu hari di mana kami semua turun ke Gedung Sate, di Jakarta mahasiswa menduduki Gedung DPR. Tahu nggak foto yang Gedung DPR didudukin mahasiswa? Nah itu di hari yang sama. Tapi gue nggak inget apakah rusuh, karena kayaknya abis itu gue langsung pulang deh. Malas nunggu lama-lama. Nah, terakhir, salah satu yang kontroversi adalah ketika karakter Dilan dengan kaos yang sangat PD baik banget ngelihat Soeharto turun, terus orang pada alhamdulillah gitu. Terus si Dilan ngeliat TV terus bilang, terima kasih Soeharto. Di trailer kan segitu ya. Pas di film lengkapnya adalah terima kasih Soeharto sudah turun. Dan itu kontroversi, kok ngomong terima kasih Soeharto. Tapi pada kenyataannya memang ada. Gue inget banget kejadiannya, gue masih ngekos waktu itu. Terus dari kamar gue bisa dengar kamar samping tuh rame. Pas gue keluar, pintunya kebuka, orang-orang pada berdiri dan lagi ngeliatin TV. Persis kayak kejadian itu. Soeharto pidato dan menyatakan diri untuk mundur. Dan persis seperti yang di film Dilan, orang-orang pada alhamdulillah, ada yang sujud syukur, ada yang bingung. Beneran deh, pada saat itu tuh vibe-nya aneh banget. Kami menuntut sesuatu begitu lama, begitu keras, akhirnya sesuatu itu terjadi, terus jadi bingung. Karena ada yang berpesta sorak-sorai itu ada. Tapi ada yang kita nggak boleh berhenti nih, perjuangan belum selesai nih. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak, anjir ngapain ya sekarang ya? Ada juga. Dan ada juga yang bilang, makasih Soeharto, capek sujud, terima kasih sudah berbesar hati. Walaupun sebenarnya terpaksa ya, Soeharto udah ditinggalin menteri-menterinya kan pada saat itu kan. Jadi udah, aduh gue mesti gimana lagi, ya udahlah gue turun lah. Cuman beneran ada yang ngomong terima kasih Soeharto, terima kasih udah turun, karena dianggap waktu itu memberi apa yang rakyat minta. Cuman ada yang bilang, ya nggak usah terima kasih lah sama dia. Intinya rame lah. Tapi bahwa ada yang ngomong terima kasih Soeharto itu akurat sekali pada zamannya. Dan mungkin akan ada yang komentar, oh enggak, gue waktu itu nggak ngelihat. Ya kan, hanya karena lu nggak ngelihat bukan berarti nggak ada. Kan di belahan Bandung lain ada, di belahan dunia lain ada yang ngomong kayak gitu. Nah, itu adalah catatan gue terkait film Dilan. Banyak orang nitipin pertanyaan sama gue, apakah menurut gue Ariel itu cocok berperan sebagai Dilan? Untuk menjawab ini, lu mesti tahu dulu PD baik itu orangnya seperti apa. PD baik itu dia
one of a kind sih. Sangat unik, sangat karismatik. Hal-hal yang Dylan katakan itu adalah hal-hal yang PD katakan. Celetukan-celetukan, apa sih yang dia bilang? Gue lupa deh, pokoknya ada banyak celetukan kan. Itu adalah celetukan-celetukan yang lazim dikatakan sama PD. Dan banyak di Indonesia yang kenal PD seperti apa, pernah satu acara di mana PD jadi pembicara, pasti akan membenarkan ini. Cuman dia ngomong gitu nggak sambil cengengesan. PD itu mukanya kayak flat aja gitu. Kadang dia gitu. Gitu. Ada gitu-gitu ya, tapi seringkali ketika dia ngomong sesuatu tuh mukanya serius sekali. Dibutuhkan satu level kengehean tapi juga karisma tertentu untuk bisa deliver celetukannya PD baik, dan nggak semua orang bisa. Harus orang yang kita tahu cukup karismatik untuk bisa ngomong kayak gitu. Dan menurut gua Ariel pantas. Orang lain nggak bisa. Kalau misalnya lu denger kayak Reza Rahadian gitu, atau lu kayak ngeliat Taslim gitu, atau ngeliat gue gitu, atau ngeliat siapa lah gitu, Ganindra Bimo ngomong kayak gitu, nggak pas. Jadi rasanya pas karena Ariel yang ngomong. Kalau Ariel wajar cocok aja dia ngomong kayak gitu. Dia ada karismanya, ada ngehenya, ada nggak pedulinya gitu. Cocok. Tentu secara umur tapi cocok juga karena PD kan udah tua di situ. Jadi si PD digambarkan udah swasta kan. Emang harusnya dia lulus gitu. Jadi dia bukan angkatan 97, dia angkatan 92 di tahun 97. Emang mukanya harusnya tua. Walaupun nggak setua sekarang ya. Sekarang umurnya 40. Tapi prediksi gua, Ariel itu dipakai karena bukan cuma untuk tahun 97-nya doang. Justru untuk sesuatu lagi. Kalau gue nggak salah, di akhir film Dylan ITB 97 ada tulisan Dylan akan kembali atau apa gitu. Kayaknya sih, dan mungkin udah diumumin tapi gue nggak ngeliat. Kayaknya sih Ariel akan muncul lagi sebagai Dylan di film lain, di film yang udah lebih dewasa, Dylannya. Dan di saat itu Ariel akan cocok. Karena Dylan SMA udah, Dylan SD udah, Dylan kuliah udah, Dylan kuliah lagi juga udah. Mungkin Dylan dewasa lagi. Dan terutama tinggi badannya. PD itu nggak tinggi. PD itu cenderung pendek. Dan Ariel kan juga bukan pria jangkung ya. Jadi justru lebih akurat. Ketimbang Iqbal, gue juga nggak tahu sih Iqbal tinggi. Ya. Lebih tinggi Iqbal kayaknya dari Ariel, tapi gue nggak tahu. Terus sisanya bermain dengan cukup lah. Ini bukan film yang menuntut acting yang gimana-gimana banget kan. Semuanya oke. Gue sih happy Bel-Air punya tempat di film tersebut. Walaupun gue yakin Bel-Air tuh menurut gue ya, istilahnya underused gitu. Dia bisa dipakai dengan lebih optimal lagi. Kayak adegan nyari janur bekas, itu kan lucu tuh si Bel-Air. Seandainya ada banyak adegan kayak gitu, dia bisa dikasih lebih banyak adegan seperti itu. Mungkin ada tapi dihilangkan di editing, gue juga nggak tahu untuk durasi. Tapi gue senang sih Bel-Air bisa ada di film tersebut. Yang jelek aktingnya cuma polisi, bener. Sisanya aktingnya cukup. Apakah menurut gue itu film yang bagus? Nah ini subjektif ya. Yang pasti bukan, istilahnya tuh not my cup of tea. Film ini kan oleh banyak orang dikategorikan slice of life. Jadi emang bukan film yang punya muatan, emang bukan film yang mind blowing, emang potongan dari kehidupan seseorang. Dan mungkin kadang-kadang kita butuh kayak gitu. Kita butuh film yang nggak bikin kita sedih, depresi, nggak sedih gitu, nggak kayak Pangku gitu. Bagus sih, tapi sedih banget di film gitu. Dan juga mungkin bukan kayak film Ghost in the Shell yang buset ini film apaan gitu. Mungkin banyak orang di Indonesia butuh untuk nonton film yang filmnya tentang apa? Tentang Dylan aja dan kehidupannya, dan cukup gitu. Kalau di gue sih, gue nggak terlalu suka film-film kayak gitu. Tapi gue bisa membayangkan kalau ada banyak orang yang suka. Dan kalau emang suka Dylan ya harusnya cocok sama film Dylan ITB 1997. Gitu deh, itulah review gue. Terima kasih banyak. Silakan tulis di kolom komentar apakah lu sepakat atau tidak. Dan abis itu kita ketemu di video YouTube berikutnya. Thank you, bye-bye.